Ahoy, handai talangku semua. Benvenuto in Tani Parmeda. Bagaimana kabar lahan yang kalian punya? Aku harapkan hasilnya melimpah, lebih melimpah, dan sangat melimpah ruah. Pada kali ini, aku mencoba membuat media tanaman semangka secara kontradiktif, yang dimana lahanku penuh dengan rumput yang panjang-panjang. Nah, ini akan aku manfaatkan seperti simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Semua orang tahu bahwa media tanam harus cocok dengan kebutuhan tanaman apapun. Demikian pula lah dengan tanaman semangka. Media yang sudah disiapkan dengan baik akan sangat menentukan kekuatan akar tanaman. Jika akar tanaman sehat dan kuat, maka akan mampu menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam media tanam tersebut. Akan tetapi, jika media tanamnya tidak disiapkan dengan baik, bisa terjadi akar tidak sehat, akar tidak kuat, dan akhirnya akar tidak sanggup menyerap unsur-unsur hara yang terdapat dalam media tersebut. Artinya, media yang bagus akan sangat menentukan pertumbuhan akar dan efektivitas perkembangan tanaman kita. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk pembuatan media tanaman semangka? Pertama-tama, mari kita menggali tanah ukuran sekitar 40 x 40 cm berbentuk bulat dengan kedalaman kira-kira 20 cm. Ukuran tersebut sudah mencukupi untuk perkembangan akar tanaman semangka. Jarak antar galian lubang baru itu sekitar 1 sampai dengan 2 meter, sehingga juluran setiap cabang semangka tidak terlalu padat nantinya. Kemudian, kita akan mengisi galian tersebut dengan aneka bahan yang dibutuhkan untuk perkembangan akar. Perlu kita sadari bahwa tanah jenis apapun, baik tanah kuning dan keras atau tanah gersang sekalipun, sangat baik untuk mempersiapkan media tanam ini, sehingga tanaman kita akan bertumbuh dengan sangat baik. Sesudah menggali tanah seukuran tadi, kita persiapkan batang pohon pisang. Kita manfaatkan untuk lapisan dasar media tanam semangka. Mengapa batang pohon pisang? Kita tahu bahwa batang pisang mengandung banyak kadar air. Kadar air dalam batang pohon pisang tersebut bisa bertahan lama, sehingga bisa dijangkau oleh akar tanaman semangka sesudah tumbuh. Tambahan lagi bahwa ketika simpanan air tersebut sudah habis, maka pembusukan batang pisang tersebut akan menjadi stok makanan bagi tanaman semangka kita. Untuk itu, cincang sembarang saja batang pohon pisang tersebut. Taburkan pada setiap lubang galian tadi, sehingga menutupi sekitar 40%. Selain batang pohon pisang, kita harus memasukkan pupuk kandang apapun ke bagian lapisan atas batang pohon pisang tersebut, atau pembusukan daun-daunan, pembusukan kulit-kulit buah, masukkan saja dan campurkan dengan tanah. Bahan-bahan ini taburkan hingga memenuhi semua bagian atas tumpukan potongan batang pohon pisang tadi. Media yang sudah kita siapkan ini sudah mencukupi sebagai media tanam semangka. Namun, sebelum kita menanam bibit semangka, disinilah kulakukan perondapan untuk rumput-rumput di lahanku ini. Kemudian, aku menyiram bahan-bahan tadi dengan cairan anti jamur. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi pertumbuhan jamur yang akan mengganggu proses pertumbuhan semangka kita. Silahkan kita pilih produk kimia atau produk organik buatan kita sendiri.
Aku sarankan supaya kita memilih produk buatan sendiri karena akan lebih menghemat biaya. Sedikit saran, jika di sekitar kita gampang ditemukan kapur belerang, bisa memakai bahan tersebut sebagai antisipasi pertumbuhan jamur. Perlu diketahui, pada lahanku ini terdapat 31 lubang untuk media penanaman semangka. Bagaimana hasilnya? Aku akan tayangkan setiap minggunya sampai masa panen nanti. Selamat mencoba. Persiapan media tanam yang bagus sudah memperlihatkan keberhasilan kita 50%. Banyak cara dan juga teknik yang kita lakukan untuk memperoleh hasil yang super maksimal. Bolehlah kita berbagi cara dan teknik dengan memberikan komentar, karena aku dan kamu adalah satu yang mengolah lahan dengan cara dan teknik yang berbeda, tetapi tetap satu visi. Sampai di sini dulu ya para handai taulanku semuanya. Share dan ditunggu ya video selanjutnya.